Kalau tahun ini ada gambaran kita ada 420 Mas. 420. Nggih. Bangga Macapat, salam literasi digital. Ketemu lagi bareng sama saya Ian Hakim di podcast Bangga Macapat di Kominfo Kabupaten Purbalingga. Dan pemirsa, seperti biasa kita akan berbincang-bincang dengan narasumber yang luar biasa yang kompeten. Nah, kali ini kita akan berbicara tentang potensi wisata di Kabupaten Purbalingga yang tentunya Purbalingga dengan topografi yang berada di bawah kaki Gunung Samet memiliki potensi wisata alam yang luar biasa. Ada curug atau air terjun, ya, kemudian ada bukit, ya, dengan bentangan alam yang masya Allah luar biasa. Dan salah satu ya potensi wisata yang ada di Kabupaten Purbalingga itu terletak di Desa Serang yang ada di Kecamatan Karangreja. Nah, di Desa Serang ini ada BUMDes atau Badan Usaha Milik Desa yang hingga saat ini bisa dirasakan manfaatnya oleh seluruh warga Desa Serang khususnya, ya, bahkan kabupaten, masyarakat Purbalingga dan masyarakat Indonesia. Nah, desa wisata yang ada di Serang ini berpotensi dengan bentangan alam yang dimiliki, ya, bahkan bisa menarik wisatawan yang ribuan, ya, bahkan bisa memutar roda perekonomian bagi masyarakat Desa Serang. Seperti apa BUMDes yang ada di Desa Serang? Langsung saja kita akan hadirkan narasumber kita yang pertama, salah satu pengurus Popdarwis Desa Wisata Serang. Ini dia narasumber kita, Mas Purwoko. Selamat datang, Mas Purwoko. Monggo, Mas. Ya. Mas Purwoko ini salah satu pengurus Popdarwis Desa Serang, ya. Atau kita lebih akrab manggilnya Mas Pulung. Mas Pulung, ya. Yeah. Ya, Mas Pulung ini salah satu pegiat wisata yang ada di Desa Serang, ya. Mas, bisa diceritakan Mas aktivitas jenengan, ya, di Popdarwis Serang atau mungkin sebelum Serang itu menjadi destinasi wisata, ya, itu aktivitas jenengan apa, Mas? Oke, terima kasih Mas Hakim, Mas Ian, ya. Jadi Serang itu awal mula itu kita dari 2009 sebetulnya sudah ada rintisan. Ya. Nah, waktu itu beliau Bapak Kepala Desa melihatnya karena potensi yang ada, Serang itu kan di tahun-tahun 2009 itu kan hanya jadi desa lintasan tuh. Ya. Wisatawan ke Gua Lawa, ke Guci, lewatnya Serang. Ya. Istirahat di Serang, makan di Serang, kita hanya kebagian sampah. Nah, waktu itu seperti itu. Nah, terus dari Pak Kepala Desa menyampaikan, coba kita potensi apa sih yang bisa kita jual di Serang. Nah, akhirnya pertama itu dibuat sebuah komunitas sebelum ada Popdarwis waktu itu. Ada komunitas di guide wisata, karena kan sana kan banyak sayuran, Mas Hakim, Mas Ian. Nah, jadi kita pertama buat komunitas yang kita namakan agroedukasi tourism, kita singkat AET. Itu kita jualannya hanya kita ajarkan anak-anak TK untuk ke Serang menanam sayuran, panen sayuran, itu dimulai dari 2009. Oh, gitu. Gitu. Jadi memang di daerah Serang karena iklim dan tanahnya, potensi tanaman khususnya sayur itu bisa tumbuh dengan baik. Gitu, ya. Terus kemudian dari situ berkembang. Awal itu kita belum, kalau sekarang kan ada Delas tuh. Nah, Delas itu tahun 2009 itu belum ada Delas. Kita masih pakai hutan pinusnya milik Perhutani. Nah, 2009 kita buat flying fox, buat wahana bermain adventure anak. Nah, itu kita mulai ada kayak rintisan wisatawan mau datang ke Serang gitu-gitu. Nah, terus
itu hanya berjalan sekitar 2-3 tahun. Mulailah ada pendampingan dari beberapa dinas, pelatihan tentang outbound, pelatihan tentang guide wisata itu di tahun 2010 dan 11. Sampai ada pelatihan outbound di Yogyakarta. Nah, akhirnya apa sih potensi yang ada di Serang? Nah, outbound termasuk potensi dengan kita jualan paket outing kelas ke anak-anak TK. Nah, dari dinas memfasilitasi untuk pelatihan outbound tersebut. Nah, perpindahan dari awal kita buka lahan di lokasi perhutani sampai yang sekarang di Delas itu tahun 2013, Mas. 2013. Ya, kita buat flying fox juga di situ. Jadi kita pindah dari area perhutani ke lokasi yang Delas sekarang. Oh, yang sekarang. Oke. Jadi kalau Delas dimulai dari tahun berapa? 2013 sampai sekarang. Itu. Berarti dari outbound tersebut ya. Iya, iya. Kemudian kalau Delas itu kan dikenalnya dengan strawberry, Mas. Betul. Nah, itu bisa diceritakan, Mas. Strawberry ini setahu saya, Mas ya. Kalau strawberry itu terkenalnya pertama memang Serang Taman Strawberry. Sebelum kalau sekarang kan terkenalnya Delas Dinoland karena ada dinosaurus. Nah, strawberry itu dibawa dari beberapa sebenarnya bukan masyarakat asli Serang yang membudidayakan langsung, karena setahu saya ada beberapa penelitian yang dilakukan dari kota tertentu ditanam di Serang cocok apa enggak. Nah, setelah penelitian selesai, setahu saya benih itu kan dimusnahkan. Nah, dimusnahkan ada beberapa petani yang mengambil dibudidayakan lagi. Nah, itu dimulai dari situ, Mas. Oh, gitu. Dan ternyata ditanam kok berbuah juga. Nah, yang seperti itu. Iya, iya. Nah, sekarang di Delas itu, Delas berarti tahun 2013 Iya. ya. Delas itu apa, Mas? Singkatannya? Delas itu awal dulu belum langsung Delas, dulu rest area Lembah Asri. Nah, yang sekarang jadi Delas. Delas itu singkatan Desa Lembah Asri Serang, Mas. Itu. Nah, di Delas ini perjalanannya sampai sekarang sudah banyak sekali wahana-wahana ya, Mas ya. Di antara yang unggulan mungkin apa aja, Mas? Kalau sekarang yang terbaru ada Delas Zoo. Delas Zoo, cuma masih belum komplit kayak kebun binatang yang gede gitu, belum singge. Tuh. Kalau boomingnya pas kemarin ada Dinoland, Taman Kelinci itu yang wisata keluarga, ada Rainbow Slide, terus yang lagi agak ngehit ada Jeep wisata, begitu. Terus lainnya banyak, ada kurang lebih 12 wahana, Mas. 12 wahana Okay. ya. Sebenarnya konsep yang di Delas itu apa, Mas? Wisata edukasi atau wisata keluarga atau apa, Mas? Awal konsep itu sebenarnya wisata alam. Wisata alam, karena Serang sendiri kan ketinggian 1165 meter di atas permukaan laut kurang lebih. Kilometer dingin lah ya. Kilometer dingin dan kilometer kabut. Gitu. Nah, di situ itu sebenarnya pertama yang kita jual sebenarnya wisata alam. Jadi orang kita ajak ke Serang hanya menikmati segelas kopi dan mendoan. Nah, itu kan bentuk wisata juga. Segernya. Iya, itu jadi awalnya memang wisata alam, tapi berkembangnya ke sini dengan alam yang kita punya, kita kembangkan untuk beberapa wahana. Jadi akhirnya jadi wisata keluarga. Wisata keluarga sekarang ya. Nah, kemudian Mas Pulung sendiri di Delas itu terlibat sebagai apa, Mas? Kebetulan kalau saya pengurus kelompok sadar wisata di Desa Serang, dan dari awal ada kelompok sadar wisata di Serang, kita selalu jadi pengurus dan belum pernah nggak jadi pengurus. Jadi karena Pokdarwis itu kelompok sadar wisata memang ngurusi wisata, tapi lembaga bukan lembaga yang profit. Artinya contoh Pokdarwis perannya di desa kan contoh memberikan kayak edukasi tentang sabta pesona ke warga, ke pelaku UMKM gitu-gitu. Kita hanya memerankan itu. Nah, cuma kebetulan kalau pengurus Pokdarwis kan harus berkecimpung di dunia wisata. Nah, kebetulan kita ada bisnis di wisata sendiri, gitu. Tapi di Pokdarwisnya nggak ada bisnis. Gitu. Kemudian dengar-dengar juga ada wahana outbound-nya di Delas gitu. Dan apakah misalkan instansi atau lembaga yang mau refreshing disertai dengan penguatan kapasitas SDM, apakah bisa dilakukan di sana, Mas? Kalau Delas sendiri, kita ngomongin Purbalingga secara umum ya, Mas ya. Kalau Purbalingga kan dulu kan Owabong ada tempat untuk kegiatan
capacity building, Gua Lawa juga. Nah, dengan berkembangnya Delas sampai sekarang, Delas jadi salah satu tempat referensi yang kita referensikan. Bukan karena kita orang Delas, jadi kadang-kadang kan contoh instansi ada tahun ini sudah di Wabong, di Gua Lawa atau di desa wisata yang lain. Nah, Serang bisa alternatif pilihan kayak gitu sih. Jadi mungkin masyarakat yang berada di kota besar yang menginginkan suasana pegunungan yang asri, sejuk, ya, merasakan dinginnya hawa pegunungan, ya, bisa di Delas ya. Dan di Delas juga ada penginapan ya, Mas? Penginapan kalau yang di kawasan Delas sendiri kita punya 3 cottage. Cuma kalau di desa wisata Serang sendiri kita sudah ada kurang lebih 15 villa atau penginapan. 15 villa. Tuh ada yang 1 villa, ada yang per kamar gitu sih. Dan itu berarti adanya Delas itu otomatis juga membawa dampak peningkatan ekonomi betul warga. Iya. Ya, baik pemirsa, di Delas ya setiap tahunnya ya Mas ya ada satu event besar ya. Satu event besar yang sekarang sudah mulai ya merangkak ke tingkat nasional, yaitu FGS. Apa itu FGS? Kita akan ngobrol-ngobrol lebih lanjut dengan narasumber kita. Tetap di podcast Bangga Macapat Dinkominfo Purbalingga. Bangga Macapat, salam literasi digital. Masih di podcast Bangga Macapat Dinkominfo Kabupaten Purbalingga dan kita masih berbincang-bincang ya. Tadi kita sudah berbincang dengan Mas Pulung tentang Delas ya Mas ya. Tadi kita sebutkan bahwasanya di Delas itu ada event tahunan ya yang namanya Festival Gunung Slamet ya. Seperti apa Festival Gunung Slamet yang juga ya disupport oleh pemerintah Kabupaten Purbalingga dalam hal ini melalui Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata. Dan narasumber kita yang kedua ya, langsung saja kita akan hadirkan salah satu ya dari Subkoordinasi Promosi dan Pemasaran Wisata Dinporapar Kabupaten Purbalingga. Ini dia Mbak Laila Afni Hidayah. Selamat datang Mbak Afni di podcast Bangga Macapat Dinkominfo Purbalingga. Sehat ya Mbak Afni ya? Alhamdulillah sehat selalu ya. Mbak Afni, mungkin bisa diceritakan Mbak di Subkor ya untuk promosi dan pemasaran wisata ya. Sebenarnya kegiatan-kegiatan atau program kegiatan yang ada di bidang jenengan ya untuk mensupport ya potensi-potensi wisata yang ada di Kabupaten Purbalingga itu seperti apa Mbak? Sebenarnya sama Dinkominfo. Oh iya, gimana Pak? Ada liputan sama dokumentasi. Kita bikin konten promosi melalui medsos ya. Kita punya Instagram, ada Facebook, ada YouTube, semuanya namanya sama Dinamika. Kayaknya kita udah berteman ya Mas, sama Dinamika. Bahkan kita udah kolaborasi kadang kalau ada kegiatan kita saling komunikasi. Terus selain itu kita ada punya 10 titik baliho untuk promosi wisata. Itu selain kita yang pasang, boleh juga dari tempat lain. Kemarin Delas tapi di Rembang ya Mas. Dari Bolaga juga pernah di depan pertigaan sekarang itu. Pertigaan Kantujai. Terus ada lagi kita pembuatan video promosi wisata. Bahkan tahun ini kita kerjasama lagi dengan Mas Pulung pembuatan video Delas ya Mas sama Cip Wisata. Kalau tahun-tahun kemarin gabungan ada ya Padang Curug, Wabong, tapi untuk tahun ini kita khususkan apalagi bilang FBS ya Mas, jadi khusus untuk promosi Delas dan Cip Wisata. Ya, berkaitan dengan Purbalingga Memikat ini salah satu inovasi ya Mbak ya, dan ini ada juga di versi Androidnya ya. Ada Mas. Jadi apa yang ada di Purbalingga Memikat Mbak? Di Purbalingga Memikat itu kita kayak semacam aplikasi untuk informasi wisata. Di situ ada destinasi wisata yang ada, terus ada akomodasinya.
hotel, terus ada oleh-oleh, terus ada paket wisata juga di situ. Terus kita jadi tahu kan mau ke Delas berapa kilometer kayak gitu. Sama harga tiket juga enak. Yang belum kita pembelian tiketnya aja di situ. Pembelian tiketnya belum bisa kebetulan yang bikin juga di Infominfo loh. Di bagian informatika ya. Iya. Ya, jadi untuk pemirsa ya yang ada di luar kota yang mau ke Purbalingga nih, penasaran ya ada wisata apa saja sih di Kabupaten Purbalingga, mungkin bisa download dulu aplikasi Purbalingga Memikat ya, atau di website Purbalingga Memikat juga ada ya. Nah, nanti di sana bisa di searching nih ada apa saja sih destinasi wisata di Purbalingga, kemudian sampai hotelnya ya, terus tarifnya ya, wisata kulinernya apa saja ya, di mana alamatnya dan sebagainya, komplit. Iya, tinggal datang. Nah, nanti untuk pembelian tiket gitu ya, kayak mau ke Delas gitu kan, bisa dilakukan secara offline seperti itu ya. Nah, kembali kita berbicara tentang Festival Gunung Slamet nih Mas Pulung. Ya. Sebenarnya Festival Gunung Slamet ini ada sejak tahun berapa? Apakah FGS dulu atau Delas dulu Mas? Kalau dimulai 2015 Mas. 2015 itu FGS pertama dengan apa ya? Dengan kita bukan memaksa, tapi kita mencoba membuat sebuah acara yang ya alhamdulillah hari ini sampai kita masuk ke KAN sebuah pencapaian tuh. Ya. Tapi awalnya pertama di tahun 2015. Jadi kalau duluan kita ada Delas. Oke. Walaupun dengan belum nama Delas. Gitu sih. Lembah Asli Serang. Sebenarnya di event FGS itu rangkaian kegiatannya apa saja Mas? Oke. Atau mungkin intinya di FGS itu apa? Kegiatan intinya dulu. Sampai besok kan ke-7. Besok yang ke-7 2024 yang ke-7. Juli tanggal 12, 13, 14. Nah, itu kan ke-7. Sebenarnya ada beberapa dari pertama kita laksanakan FGS sampai sekarang itu ada kadang-kadang berganti konsep, bukan ganti konsep, tapi ada penambahan acara. Contoh, ada masukan tahun depannya coba ditambah ini dan kita coba. Nah, ketemu komposisi terbaik itu yang 6 kemarin sudah mulai ketemu komposisi dengan bergabungnya dari awal sih Dinpora tergabung, cuma kemarin kan melibatkan desa wisatanya tuh. Nah, yang tahun ini kan ada 28 desa wisata yang diwajibkan ikut ya. Kalau kemarin baru 11. Jadi untuk apa? Acaranya masih mencari komposisi terbaik. Gitu sih. Kalau yang selalu ada itu pengambilan air Sikopiah dan perang tomat. Itu yang dari awal selalu ada, Mas. Oke. Itu kenapa Mas? Oh iya, dan Kabut Lembut. Gestarnya, artis nasionalnya itu pasti ada dari FGS pertama. Dan kenapa selalu ada? Jawabannya satu, pengambilan air Sikopiah itu kan, kalau air kan kita ibaratkan sebagai sumber kehidupan. Nah, sementara Desa Serang sendiri itu punya sumber air besar. Untuk air Sikopiah itu yang kan ada yang sebagian juga ada yang di saluran ke kabupaten sebelah gitu-gitu. Nah, cara itu sebenarnya kayak simbolis rasa kita bersyukur. Nah, kenapa untuk cara mengambil airnya kan itu kita pakai bambu. Ya, kalau zaman sekarang kan jeligen, Mas. Ya, kalau zaman dulu itu kan belum jeligen, lodong. Nah, itu. Jadi budayanya masuk di situ. Budaya itu kan kalau nggak salah ya kearifan lokal, sesuatu hal yang dipakai zaman dulu kita hari ini kita ingatkan kembali itu. Jadi filosofinya seperti itu untuk pengambilan air Sikopiah. Lanjutnya untuk perang tomat kenapa selalu ada? Nah, ini pro kontra sebenarnya. Makanan dibuang-buang kan banyak cerita gitu. Ya. Karena mungkin belum datang langsung, belum ngobrol langsung. Iya. Jelaskan Mas gimana? Makanan kok dibuang-buang. Orang siapa yang mau makan tomat bosok itu yang mau. Orang itu belum. Iya, jadi awalnya itu waktu itu FGS pertama itu komoditi sayur tomat itu kan melimpah sampai ada yang nggak dipanen karena pedagang pun suruh beli nggak mau. Nah, akhirnya inisiatif coba walaupun ini sebenarnya bukan budaya asli Serang, apalagi asli Indonesia kan kita adopsi dari luar negeri. Nah, waktu itu dari panitia dan pemerintah desa membuat ide, coba kita pakai apa ya,
kita masukkan perang tomat, siapa tahu jadi hal menarik. Nah, akhirnya para petani yang tomat sampai hampir busuk di lahan, akhirnya kita beli. Nah, awalnya seperti itu. Nah, tomat yang kita pakai, tomat yang sudah tidak layak. Afkir itulah ya. Gitu. Jadi, walaupun ada 1-2 mungkin ada yang masih ada yang agak benar, tapi ya kalau menurut kita sudah enggak. Ya memang seperti itu ya. Kalau di tempat saya juga, kalau ladang ditanami tomat, kalau sudah dipanen sekian kali, pasti ada mandeknya meskipun masih ada buahnya. Kan Nah, gitu. itulah buah yang istilahnya tidak laku ya, tidak laku dijual. Akhirnya justru malah dibeli ya, justru kita malah beli, dibeli kita beli sama panitia. Nah, itu malah bisa menguntungkan warga seperti itu ya. Sebenarnya gitu. Ya, Masya Allah. Kemudian kabut lembut. Oke. Konsepnya bagaimana, Mas? Serang kan sebenarnya ini juga agak adopsi sama jazz atas awan di Dieng. Itu kan Dieng kan sudah senior kita ngomongin festival lah ya, kita nggak nguyai istilahnya. Nah, kalau jazz atas awan, nah Serang sendiri itu kan salah satu desa dataran tinggi di Purbalingga kan Serang. Yang identiknya Serang itu dataran tinggi dan basah, kabut terus. Jadi sering kabut, bukan terus sih, sering kabut. Jadi nama apa ya, walaupun pencetusnya bukan dari saya pribadi, tapi ada cerita seperti itu. Jadi akhirnya kita buat bukan jazz tapi akustik. Nah, terus nama akustiknya apa ya? Oh, karena di Serang sendiri banyak kabut tuh, coba akustik kabut lembut. Yang sampai sekarang itu jadi kayak doa, Mas. Jadi di saat perform gestarnya artis nasional itu seringnya Yohana kabut, Mas. Iya, jadi itu kayak sebuah doa. Iya. Ada itu memang kabut. Sampai kadang-kadang artisnya kita sampai nggak lihat artisnya karena kabutnya terlalu lembut. Gitu sih. Artis yang sudah pernah tampil di FGS. Budi Doremi yang terakhir kemarin, Isyana Sarasvati, terus Anji, terus ada Felix, Andra The Backbone. Oke. Baru 5 itu kurang 2. 5 ya. Kurang satu. Ya, kalau tahun ini ada gambaran kita ada 420, Mas. Oke. Karena kita melihatnya artis nilai magnet untuk wisatawan yang ke Serang itu sudah tidak begitu karena kita sudah punya magnet FGS-nya. Jadi siapapun artisnya itu di masyarakat, kalau kita melihatnya mereka akan nontonnya bukan yuk kita nonton Budi Doremi atau yuk kita nonton 420, tapi yuk kita datang ke FGS. Nah, gitu sih. Memang luar biasa semaraknya ya FGS ya, sampai FGS ini menjadi salah satu yang sekarang lagi booming ya di tingkat nasional, bahkan masuk ke Cannes ya. Nah, ini bisa diceritakan Mbak Agni, FGS ini bagaimana prosesnya kok sampai masuk ke Karisma Event Nusantara 2024 seperti itu? Karisma Event Nusantara itu sendiri kan dari Kemenparekraf yang ngadain. Dia sudah 4 tahun ini, sudah ada 4 tahun ya. Tapi untuk Purbalingga baru kali ini kita masuk ya, karena kita undang Dispora Provinsi Jawa Tengah saat itu pas FGS yang terakhir kemarin Budi Doremi. Kemarin ya. Beberapa rombongan lah datang ke sini. Wow, takjub kan, amazing gitu lihat penontonnya banyak banget, parkirannya sampai macet kayak gitu-gitu kan. Terus ternyata sekelas desa sudah bisa sebegini luar biasanya. Sekelas gitu. event di desa gitu ya Mas ya. Yang adain kan memang di desa. Kan? Iya, terus mereka, wah Mbak ini cocok banget nih untuk masukin ke Ken gitu, nanti kita upayakan gitu. Terima kasih Pak. Terus kemudian ada dari sana kan dari kementerian ke Dispora Par itu siapa aja nih yang dipilih dari itu langsung memilih salah satunya FGS. Jadi 10 dari 10 yang ditampilkan di kementerian hanya 8 yang dipilih, salah satunya Purbalingga. Dan pasti di Banjar jelas ya yang di festival, dan yang lainnya kabupaten kota Semarang sama Surakarta. Itu kan duanya kota ya Mas. Kemudian Purbalingga sama Banjar tuh keren banget dari 3 luar biasa. Nah, ini persiapan untuk masuk ke camp dari Delasnya atau dari FGS-nya seperti apa Mas?
Kalau persiapan kemarin yang kita lakukan sebenarnya koordinasi sama Dinpora sih Mas. Karena akses pertama kan kita dapat dari Dinpora. Sampai ke pembuatan proposal kemarin juga sampai beberapa kali kita revisi juga, gitu. Karena yang mengajukan dari Dinporanya. Itu. Kalau alur persiapan untuk 2024 kita masih kumpul rapat-rapat kecil di desa, memang belum melibatkan dinas sih, karena masih panitia inti saja yang rapat. Gitu. Ya, sampai pemilihan artis pun belum kita tentukan siapa. Iya, gitu. betul sekali. Nah, terkait dengan event FGS sendiri ini dari Dinpora Par ya, persiapan apa yang khusus untuk FGS? Persiapannya khusus, biasanya kita ada event tersendiri yang masuk ke bagiannya FGS ya? Gelar Desa Wisata. Itu sudah kita lakukan 2 kali ya sama tahun ini. Beliaulah nanti yang pegang infonya gitu, kita percaya kepada beliaunya. Itu nanti kita ada seperti tadi Mas Pulu sampaikan 28 desa wisata. Ibu Bupati sudah berkeinginan tahun kemarin ya bilang di situ, wah tahun depan ini harus 28 desa wisata masuk sini ikut semua ditampilkan kan di situ ada gelar produk Mas, jadi hasil UMKM-nya dari desa wisata, ada penampilan atraksi kesenian, nanti di situ dilombakan Mas, jadi nanti siapa yang pemenang terbaik itu kita kirim ke provinsi, karena di provinsi sendiri ada gelar desa wisata tingkat provinsi. Jadi tahun kemarin kita dapat desa wisata Selakambang. Selakambang Yang kita majukan ke provinsi tapi belum berhasil. Iya. Nah, kemudian Mas Pulung nih, untuk FGS sendiri ya, panitianya apakah melibatkan dari luar atau dari Delas? Luar itu event organizer luar. Ya, betul. Oke. Kalau dari awal banget sih enggak. Awal banget dulu seingat saya enggak. Cuma yang terakhir kemarin 2 tahun terakhir kita pakai event organizer. 3-4 tahun terakhir ya. Kita pakai event organizer. Jadi ada ini ya, tambahan ilmu itu ya. Iya gitu. Ada tambahan ilmu. Kita belajar gitu. Iya. Baik, Mas Pulung, untuk terakhir nih, manfaat yang diharapkan ketika FGS ini sudah masuk Ken 2024 sekaligus promosi untuk Delasnya Mas. Oke, kalau ngomongin manfaat sebenarnya kita nggak ngomongin cuma Serang loh Mas, nggak ngomongin cuma Serang. Kalau kaitannya sama wisata, kita libatkan 28 desa wisata, otomatis semuanya akan terpromokan secara tidak langsung. Nah itu kan tinggal teman-teman di desa wisata bisa mengemas desanya seperti apa. Terus untuk yang khususnya untuk Serang sendiri jelas kayak terakhir kemarin FGS ke-6 kan hampir 13.000 lebih, 13.000, otomatis mereka itu si wisatawan itu datang ke Serang mereka kan bawa uang tuh nonton, jadi mereka UMKM di sekitaran Serang, dan waktu itu kan kita ada kampung dodolan juga Mas. Nah kampung dodolan itu kan nggak hanya orang Serang, artinya semuanya juga akan merasakan efek dari Festival Gunung Slamet dengan wisatawan datang ke Serang menikmati semua rangkaian dari Festival Gunung Slamet. Dan satu lagi untuk Purbalingga, tadi disampaikan Mbak Afni sendiri, Jawa Tengah cuma beberapa kabupaten dan kota, salah satunya Purbalingga. Kalau saya sendiri sebagai panitia di desa, ini sebuah pencapaian yang luar biasa. Dan mudah-mudahan hari ini contohnya nih, semua dinas di Kabupaten Purbalingga mendukung untuk suksesnya Festival Gunung Slamet 2024. Nah, untuk pemirsa nih, kalau pengen tahu lebih lanjut tentang Delas itu bisa dilihat di mana? Kalau untuk Delas sendiri ada di Instagram dan Facebook, ada Delas_Serang, TikTok ada juga sama Delas_Serang, Facebook ada. Kalau Desa Wisata Serang juga ada sendiri di Instagram sama Facebook. Terus untuk kepoin Festival Gunung Slamet rangkaiannya seperti apa, kita juga ada punya akun official Festival Gunung Slamet gitu. Ya, ada. Nah, ini dari Pemkab Purbalingga atau Dinpora Par sendiri harapannya nih setelah FGS ini masuk ke Ken 2024 kedepannya seperti apa? Harapannya pasti peningkatan kunjungan wisata ya Mas. Iya. Karena kita indikator utamanya itu adalah kunjungan wisata. Dengan adanya FGS
ini kan sudah tingkat nasional, jadi harapannya orang wisata mancanegara juga bisa datang ke sini. Otomatis mereka nanti kan udah lihat paket wisata, udah lihat-lihat, mereka akan datang lagi membawa rombongan, membawa keluarga. Tidak hanya ke Delas, tapi ke semua desa wisata yang ada. Harapan saya juga nanti perekonomian di Purbalingga akan meningkat juga, karena satu event itu bisa bikin multiplier efek ya Mas. Betul sekali. Dari segi sosial masyarakatan, terus nanti dari parkir juga, parkirnya dari masyarakat juga, ekonomi, kayak gitu semuanya Mas. Ya. Jadi dari satu event FGS itu di sana ada gelar desa wisata yang nanti juga masyarakat atau wisatawan pengunjung yang datang ke FGS itu bisa melihat ya, bukan hanya di Desa Serang tapi juga ada di bisa melihat tampilan ya apa saja sih desa wisata yang ada di Kabupaten Purbalingga. Kemudian selain itu juga ada UMKM yang banyak, UMKM di seluruh Kabupaten Purbalingga, kemudian budaya yang ada ya, di mana desa-desa wisata itu juga menampilkan budaya-budaya khas mereka masing-masing, kemudian kerajinannya, kemudian hasil UMKM dan sebagainya. Maka luar biasa. Nantikan FGS 2024 ya. Dan terima kasih Mbak Afni, Mas Pulung, sama-sama Mas sudah hadir di podcast Bangga Macapat Kominfo ya. Mungkin suatu saat nanti kita akan undang lagi, jangan kapok ya Mas. Siap. Ya, dan terima kasih untuk pemirsa yang sudah menyaksikan podcast Bangga Macapat Kominfo Purbalingga, dan insya Allah kita akan hadirkan kembali narasumber-narasumber yang luar biasa yang ada di Kabupaten Purbalingga yang tentunya menginspirasi Anda. Terima kasih, saya Ian Hakim pamit undur diri. Bangga Macapat, salam literasi digital.